Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filal Farizi, NPM 20312153. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang proyek perangkat lunak yang saya ketahui. Yang pertama ada pembahasan tentang proyek perangkat lunak. Apa sih proyek perangkat lunak itu? Proyek perangkat lunak adalah suatu usaha terencana dan terorganisir untuk mengembangkan atau memodifikasi suatu perangkat lunak. Proyek ini melibatkan serangkaian tugas dan aktivitas yang sistematis yang dilakukan oleh tim pengembang perangkat lunak. Tujuan utama dari proyek perangkat lunak adalah menciptakan produk perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna serta mematuhi standar kualitas dan batas waktu yang telah ditetapkan. Pengembangan perangkat lunak melibatkan beberapa langkah dan fase, termasuk perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, distribusi, dan pemeliharaan. Proyek perangkat lunak biasanya dijalankan oleh tim pengembang yang terdiri dari berbagai spesialisasi, seperti pengembangan perangkat lunak, analisis bisnis, desain antarmuka pengguna, dan ahli pengujian dalam perangkat lunak tersebut. Lalu manajemen proyek perangkat lunak melibatkan pengelolaan sumber daya, jadwal biaya, dan resiko proyek dengan tujuan memastikan proyek diselesaikan dengan efisien dalam batas waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan anggaran yang disediakan. Proyek perangkat lunak juga melibatkan pengelolaan perubahan dan komunikasi yang efektif pada semua pemangku kepentingan stakeholder yang terlibat dalam proyek tersebut. Lalu di sini saya mengambil contoh studi kasusnya, yaitu dengan judul Sistem Manajemen Inventory pada Toko Retail. Deskripsi singkat, sebuah toko retail memiliki tantangan dalam mengelola inventory mereka secara efisien. Mereka membutuhkan sistem perangkat lunak yang dapat membantu mereka memonitoring stok barang, mengelola pesanan dari pelanggan, dan mengoptimalkan proses penggadaian. Langkah-langkah proyek tersebut, yang pertama itu terdiri dari analisis kebutuhan. Di sini melakukan wawancara dengan pemilik toko terlebih dahulu dan para staf untuk memahami kebutuhan mereka. Lalu ada mengidentifikasi fitur utama yang dibutuhkan, seperti pelacakan stok, pengelolaan pesanan, pelaporan penjualan, dan notifikasi penggadaian. Lalu yang kedua, tahap kedua ada desain sistem. Mendesain antarmuka yang intuitif untuk pengelolaan inventory. Lalu ada merencanakan struktur basis data untuk menyimpan informasi produk, stok pelanggan, dan pesanan. Lalu yang ketiga ada menentukan teknologi yang akan digunakan seperti pengembangan web atau bisa juga dalam bentuk aplikasi seluler. Lalu di sini ada tahap yang keempat, yaitu implementasi. Dalam tahap implementasi yang pertama itu melakukan pengkodean sistem berdasarkan desain yang telah disetujui. Lalu yang kedua, mengembangkan modul untuk pelacakan stok, pengelolaan pesanan, dan laporan penjualan. Yang ketiga ada memastikan integrasi yang baik dengan perangkat keras toko, seperti pemindahan barcode dan printer stroke. Lalu tahap keempat yaitu tahap pengujian. Dalam tahap pengujian ini dapat dilakukan, yaitu yang pertama melakukan pengujian fungsional untuk memverifikasi apakah sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi. Lalu yang kedua ada mengadakan uji beban untuk memastikan sistem dapat menangani jumlah pengguna dari data yang besar. Lalu yang ketiga itu ada meminta umpan balik dari pengguna untuk memperbaikin terakhir sebelum peluncuran aplikasi atau website tersebut. Tahap kelima yaitu tahap peluncuran. Di tahap peluncuran ini dapat dilakukan yang pertama itu melakukan peluncuran sistem secara bertahap di beberapa cabang toko. Kedua, mengadakan pelatihan untuk staf tentang cara menggunakan sistem yang telah dibuat dengan efektif. Yang ketiga, memantau kinerja sistem setelah peluncuran dan mengatasi masalah yang
mungkin muncul. Yang ke tahap ke-6 yaitu tahap pemeliharaan. Dalam tahap pemeliharaan ini ada beberapa opsi. Yang pertama itu menyediakan dukungan teknis kepada pengguna jika mereka mengalami masalah saat menggunakan sistem. Yang kedua, bisa juga memperbarui sistem secara berkala untuk menambah fitur baru atau memperbaiki bug yang akan muncul. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi reguler terhadap sistem untuk memastikan bahwa itu masih memenuhi kebutuhan toko dan melakukan perubahan jika diperlukan. Hasil setelah implementasi sistem manajemen inventory, toko retail dapat mengelola stok mereka dengan lebih efisien. Mereka dapat melacak barang dengan mudah, mengelola pesanan pelanggan dengan cepat, serta mengoptimalkan proses penggadaian. Ini meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, serta membantu toko mencapai pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Kurang lebihnya seperti itu studi kasusnya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.